Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elgacor akan menjelaskan tentang aplikasi kami yaitu MindMove Health App yang berbasis kepada mood dan mental health sang pengguna. Next. Sini ada anggota kelompok kami. Kelompok kami bernama Elgacor. Anggotanya ada yang pertama ada Kevin Jonathan Roti, lalu ada Aldep Dwight Teora Salo, lalu ada saya sendiri Adrian Justin Prayoga, ada Muhammad Zidan Alhamid, lalu yang terakhir ada Yayang Ananda Setia. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Sebagian besar aplikasi activity tracker sering ditinggalkan karena fitur tidak mampu membuat user menyesuaikan diri dengan perubahan suasana hati mereka. Sehingga fitur reminder system terasa mengganggu saat mood buruk dan kurang mendorong produktivitas saat mood baik. Next. Sini kami juga mendapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang aplikasi yang mampu mengintegrasikan tracking aktivitas fisik dan menyesuaikan dengan mood harian user. Yang kedua ada bagaimana sistem dapat menganalisis data, aktivitas, dan kondisi mental pengguna. Lalu yang ketiga ada bagaimana aplikasi dapat memberikan rekomendasi aktivitas yang adaptif dan personal. Yang terakhir ada bagaimana merancang sistem yang dapat dikelola dan dimonitor oleh admin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi MindMove kami ini hadir sebagai solusi atas permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, terdapat CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini berfungsi untuk melakukan personalisasi interaksi dengan pengguna. Implementasinya dapat dilihat bagaimana sistem ini mencatat riwayat aktivitas pengguna dan menyesuaikan konten sesuai dengan kebutuhan serta kebiasaan masing-masing individu. Yang kedua, DSS atau Decision Support System. Sistem ini memungkinkan MindMove ini memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan kondisi mood pengguna. Dengan DSS, aplikasi dapat menyarankan aktivitas atau tindakan yang sesuai dengan kondisi emosional pengguna pada saat tertentu. Yang ketiga, KMS atau Knowledge Management System. KMS ini berperan dalam menyediakan informasi pendukung berupa artikel, panduan, dan konten kesehatan emosional. Informasi ini disajikan secara terkurasi agar dapat membantu pengguna memahami dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Selanjutnya ada BIS atau Business Intelligence System. Pada MindMove ini digunakan BIS untuk menganalisis dan memvisualisasikan data. Contohnya adalah grafik trend mood dan aktivitas pengguna yang membantu pengguna memahami pola emosional dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir terdapat PSS atau Personal Support System. Sistem ini memberikan dukungan emosional yang adaptif melalui notifikasi dan pengingat yang disesuaikan dengan mood pengguna, sehingga interaksi yang diberikan terasa lebih personal dan tepat waktu. Next. Lalu untuk tujuan proyek kami ini yang pertama menghasilkan rancangan aplikasi MindMove yang mengintegrasikan kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, menyediakan fitur pencatatan mood dan aktivitas secara terstruktur. Yang ketiga, merancang sistem rekomendasi berbasis chatbot dan visualisasi data kesehatan pengguna. Yang keempat, untuk menyusun blueprint sistem sebagai dasar pengembangan aplikasi di tahap implementasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke keunggulan aplikasi. Berikut ini terdapat tabel perbandingan aplikasi sejenis. Contohnya ada Google Fit, Moodpad, dan Fitbit. Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, MindMove memiliki keunggulan utama yaitu fisik dan mental yang terintegrasi, rekomendasi berdasarkan mood dan aktivitas, visualisasi tren pengguna, dan MindMove tidak hanya mencatat, tapi juga mendampingi pengguna. Next. Berikut terdapat use case diagram, di mana aktornya adalah user dan admin. Use case utama user yaitu menginput mood, mengelola aktivitas, dan menerima rekomendasi. Sedangkan
Use case utama admin yaitu monitoring pengguna dan kalau mengelola tips dan laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya ada gambar IRD aplikasi MindMove yang menggambarkan struktur basis data dan hubungan antar entitas. Untuk entitas utamanya adalah user yang berhubungan dengan mood, aktivitas, dan feedback. Untuk menyimpan data kondisi mental, aktivitas fisik, serta evaluasi pengguna. Selain itu, terdapat juga admin yang berperan dalam monitoring pengguna, menggunakan tips dan informasi, serta menghasilkan laporan. Selanjutnya, ada arsitektur sistem. Aplikasi MindMove menggunakan arsitektur client-server, di mana aplikasi mobile berperan sebagai klien dan server menangani logika bisnis, basis data, serta sistem rekomendasi. Di bawah ini adalah gambar arsitektur sistem MindMove yang menunjukkan alur komunikasi antara user, admin, dan sistem backend. User menggunakan aplikasi mobile dan admin menggunakan web dashboard yang terhubung ke backend server melalui API. Untuk backend servernya melalui autentikasi, rekomendasi aktivitas, notifikasi, serta pelaporan dan monitoring. Seluruh data pengguna, mood aktivitas, dan laporan disimpan dalam satu database terpusat yang mendukung sistem yang terintegrasi dan adaptif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada user flow atau secara singkat bagaimana user menggunakan aplikasi kami secara umum. Yang pertama, user bisa login atau registrasi, lalu user bisa input mood harian, lalu bisa menambahkan aktivitas. Kemudian sistem kami akan menganalisis data dari user, lalu user bisa menerima rekomendasi dari notifikasi maupun chatbot. Untuk selanjutnya kami akan melakukan demo untuk alur penggunaan aplikasi kami yang lebih jelas. Untuk implementasi kami sendiri hanya sampai pada level mockup, jadi demo ini hanya akan menampilkan mockup dari aplikasi kami. Untuk ketika masuk di aplikasi, user bisa memilih sign in atau create new account. Jika kita memilih create new account, user akan disuruh untuk memasukkan data, nama lengkap, email, password, kemudian konfirmasi ulang password. Misalnya kita mengisi kemudian kita klik daftar sekarang, lanjut, dan user bisa langsung memulai aplikasi dengan bisa langsung menginputkan mood. Kita menginputkan mood, kemudian bisa menambahkan catatan atau jurnal juga. Kemudian user submit mood, kemudian langsung tampil ke dashboard. Bagaimana jika user memilih dari login, user akan langsung memasukkan email dan password, kemudian sign in, dan langsung masuk ke menu dashboard user. Di sini adalah implementasi dari KMS dan lainnya. Bisa ada analisis datanya, kemudian ada persenan mood dari user. Di sini ada menu aktivitas juga. Di bagian bawah terdapat navigasi bar. Di bagian bawah terdapat navigasi bar yang menandakan ini adalah mobile application. Di sini ada untuk tracking aktivitas user. Di sini user bisa menambahkan aktivitasnya dengan berbagai deskripsi aktivitasnya. Kemudian di sini ada fitur input mood user. Bisa menambahkan catatan juga. Nah, kemudian di sini ada untuk profil user juga. Di sini ada edit data diri tapi tidak kami kembangkan. Kemudian ada pengaturan. Di sini ada beberapa yang kami tambahkan. Ada mode gelap, atur bahasa, ubah password, dan implementasinya hanya sampai di sini. Kemudian ada target dan pencapaian. Di sini ada target dan pencapaian dari user sehingga untuk trackingnya lebih mudah.
lalu ada achievement, ada journal mode, pengaturan notifikasi, dan ini salah satu yang menjadi personal enterprise sistemnya adalah chat dengan bot. Jadi user bisa mendapatkan rekomendasi aktivitas dari AI ini. Misalnya butuh saran aktivitas, kemudian kemudian chatbot akan menampilkan rekomendasi aktivitas untuk user. Mungkin itu saja sejauh yang bisa kami implementasikan dalam mockup aplikasi kami ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.